warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepala sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang luar biasa telah hadir pada acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas modul 1.4 mengenai budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kota Bandung SDN 203 Kaca Piring. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Sebelumnya, ada yang ingin berpendapat mengenai budaya positif? Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Silakan mengenai budaya positif. Adakah? Ya silakan Bu ya. Menurut saya budaya positif adalah sebuah keyakinan atau kebiasaan gitu ya yang diyakini yang diterapkan oleh suatu komunitas atau lembaga untuk menerapkan sebuah karakter yang ingin dihasilkan dari tujuan lembaga tersebut. Begitu Bu Iin, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat dunia. Jadi sesuatu yang diyakini oleh lembaga yang dijadikan karakter menurut dunia. Ada lagi yang ingin menambahkan mengenai budaya positif? Ya, Bapak Ihsan silakan. Pak Heni. Ya, silakan. Proses atau yang membiasakan atau dibiasakan gitu ya kita sehingga jadi budaya keseharian, karena dari pembiasaan itu jadi budaya yang baik gitu. Pembiasaan yang baik jadi budaya yang baik juga di sebuah lingkungan atau komunitas tersebut. Begitu. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Ihsan. Jadi ada keyakinan, ada kebiasaan yang baik juga. Nah, sekarang kita sama-sama ya. Budaya positif itu apa sih? Sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Ini konsep budaya positif ya. Ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai disiplin positif. Tapi supaya lebih fokus dan bersemangat, kita ice breaking dulu ya. Kita akan tebak lagu nasional Indonesia. Kita tebak dulu ya. Coba. Nah, ini judulnya apa? Ini ada gambar, hurufnya gambar ya. Coba. Ya, silakan Pak Asrul. Rayuan Pulau Kelapa. Ya, tepuk tangan ya Pak Asrul. Betul. Lanjut ya, lanjut masih ada lagi. Nah, ini apa? Ini videonya nggak jalan, harusnya ada video. Nggak jalan, ada. Sok. Ya betul, syukur Marlin. Tepuk tangan buat Marlin. Ada satu lagi ya. Nah ini coba apa judul lagunya? Ya betul, betul. Satu lagi.
pertanyaan dulu. Perlukah budaya positif diterapkan di sekolah? Bagaimana, perlu tidak Bapak Ibu? Perlu. Ada yang mau berpendapat? Kenapa perlu? Silakan. Yang lainnya ada? Membangun karakter yang baik. Ya, untuk membangun karakter yang baik, kata Bu Tita. Ya, terima kasih Bu Tita. Sekarang Bu Ina mau menambahkan. Perlu ya budaya positif diterapkan di sekolah karena mampu meningkatkan kebiasaan pada siswa untuk melakukan hal-hal yang positif yang akan dibawa sejak dini hingga nanti dia dewasa. Gitu. Jadi jika terbiasa dilaksanakan dari kecil, otomatis akan terbiasa dilakukan hingga sekolah selanjutnya. Seperti itu Bu Ina. Terima kasih, tepuk tangan buat kita. Lagi? Ya, lanjut. Ada Pak Hasbul dan juga Pak Ihsan, kita siapa dulu ya? Ya, bagaimana kalau yang lebih senior? Silakan Pak Hasbul. Jawaban saya tentunya perlu sekali ya budaya positif diterapkan di sekolah. Bahkan mungkin bukan hanya untuk siswa, karena ini juga harus terima baliknya siswa, guru, lingkungan, yang kesemuanya itu bisa melahirkan ide-ide yang positif sifatnya dan bisa membuka wawasan berpikir kita agar tidak terkungkung di dalam misalnya tadinya kebiasaan yang negatif bisa berubah ke arah yang lebih baik, begitu ya. Nah, terima kasih. Silakan Bapak Ihsan lanjutkan. Jadi efek dari budaya positif itu akan menimbulkan, akan efek gitu ya. Jadi disiplin. Jadi karena terbiasa, memang di usia dini itu backgroundnya, basicnya harus diterapkan, penting sekali. Kalau ini tidak diterapkan, basic dari SD, nanti sampai besarnya ya nggak akan kuat gitu ya. Itu aja. Terima kasih Bu Hajibia. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, karena kita ini pendidikan dasar ya, jadi kita harus memiliki fondasi yang kuat untuk membangun budaya positif yang tidak hanya diterapkan di sekolah saja, tapi di rumah dan juga lingkungan masyarakat. Nah ini, saya akan menjawab pertanyaan pemantik dulu ya. Setuju atau tidak setuju ya jawabannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Coba yang tidak maju. Yang setuju, sisanya yang setuju ya. Pertanyaan yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau mengambil sampah di sekitar sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak setuju? Ya, tidak setuju semuanya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, setuju. Ya. Ini tadi sebagai pertanyaan pemantik ya, kita lanjutkan selanjutnya. Nah ini perubahan paradigma sekarang. Nah coba Bapak Ibu sekarang berpasangan mengepalkan tangannya, jadi berdua ya. Nah Bapak Ibu dan temannya melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan, dikepalkan ya salah satu tangannya. Coba bayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam tangannya. Kemudian kita harus menjaga benda yang ada di tangan kita. Nah, sekarang tugas yang satunya menggoda untuk membukanya. Coba. Tugas teman di pinggirnya mencoba agar temannya membuka kepalanya. Silakan. 30 detik ya, kita mulai. Ya, silakan. Ayo, yang satu mempertahankan dan yang satu menggoda untuk membuka. Boleh dengan marah, menghati, mengintimidasi, silakan boleh. Boleh, mulai ini berdua ya, berdua. Berdua ya, silakan. Ya, udah cukup 30 detik. Sekarang kita lihat hasil tadi kepala tangan kita ya. Apakah Anda membuka yang kepala tangannya enggak?
menutup kepalan tangan Anda, mengapa alasannya? Ada sesuatu. Ya. Jadi tadi yang satu tidak mau membuka dan yang satu berusaha untuk membukanya. Ya. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali ketika membuka dan menutup? Sebenarnya diri kita sendiri. Kita mau membuka atau menutup adalah yang punya kontrol adalah diri kita sendiri ya. Nah, sekarang mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi berdasarkan tadi teori kepalan tangan yang tadi, kita tidak bisa membuka tangan teman kita dan kita juga tidak mau dibuka kepalan tangan kita karena kita masing-masing mempertahankan kontrol diri. Kita mengontrol diri masing-masing dan tidak mau dikontrol sama orang lain. Nah sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Seperti halnya tadi, pada dasarnya guru tidak bisa mengontrol murid, tapi murid sendiri yang akan mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol ingin mempunyai murid seperti apa yang sesuai keinginan kita, tidak bisa karena murid itu berbeda-beda. Selanjutnya ilusi bahwa ini hanya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu hanyalah ilusi. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita kan lebih dewasa dari anak-anak. Kita mau memaksa murid supaya tertib di kelas, supaya tepat waktu ke sekolah, tidak bisa memaksa. Harus ada dalam dirinya sendiri. Nah ini, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau muridnya memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi semua yang dilakukan guru maupun murid ada tujuannya, yang positif maupun negatif semuanya memiliki tujuan. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kayak tadi kan kita berusaha membujuk teman kita supaya membuka kepala tangannya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi murid kita ini tidak bisa dipaksa ya. Nah sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah realita kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol, teori kontrol, realitas kita berbeda. Begitu halnya pada murid ya, tidak bisa disamaratakan karena berdasarkan teori kontrol mempunyai kebutuhan
realitas berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi, murid kita mempunyai gambaran masing-masing ke depannya mau seperti apa. Tidak bisa disamaratakan. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa membuat orang supaya sama dengan kita. Menurut kita, pelajaran matematika itu menyenangkan. Kita ingin kepada murid juga sama supaya dapat menyenangkan dan disukai juga. Tapi tidak bisa ya, karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi dalam stimulus respon tentang dunia itu, perilaku buruk itu dianggap kesalahan. Padahal kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya. Jadi contohnya ketika anak melakukan penolakan di kelas, itu terbentuk karena dia untuk memenuhi salah satu kebutuhannya. Jadi kita harus menyelidiki dulu apa yang membuat penolakan tersebut. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saat saya bisa mengontrol orang lain, menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dan menurut teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mode berpikir menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol tentunya mode berpikir menang-menang. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Siapakah yang dapat mendisiplinkan murid? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya, menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin itu apa? Silakan Budia. Kalau menurut saya, disiplin itu sebuah perilaku, hasil perilaku yang sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut saya itu sih, ya secara garis besar ya. Dan siapakah yang dapat mendisiplinkan murid dengan berbagai dasar yang telah Boyen sampaikan? Berarti kalau yang saya tangkap, yang dapat mendisiplinkan murid adalah dirinya sendiri dengan motivasi dan bisa dari stimulus atau dari input dari guru dan seluruh contoh yang ada di sekitarnya. Begitu. Terima kasih. Pak Isan, silakan. Mbak Bunia, jadi disiplin itu timbul dari diri sendiri, karena apalagi kita jadi guru, jadi panutan. Kalau pemain gurunya tidak jadi panutan, ya tidak akan disiplin anak-anaknya, Bu. Begitu. Ya, Kepala Sekolah juga mau menambahkan. Menurut pendapat saya, disiplin itu adalah sikap dan perilaku yang dirasakan untuk dipatuhi ya, terhadap tanggung jawab yang kita ciptakan agar bisa menimbulkan sikap positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menjawab pertanyaan pemantiknya ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, selanjutnya makna disiplin. Apa sih sebenarnya makna disiplin itu? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi seperti merdeka belajar ya, bukan berarti bebas, justru harus menanamkan disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi diharapkan bentuk disiplinnya itu adalah disiplin internal dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata discipliner yang artinya belajar.
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, disiplin positif ini supaya murid dan kita juga memiliki motivasi internal langsung dalam diri sendiri. Tidak takut akan hukuman, tetap melakukan meskipun tidak diberikan penghargaan atau reward. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai yang disepakati dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi semuanya disepakati tanpa melihat suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila. Bagaimana ibu-ibu biar semakin semangat kita nyanyikan dulu ya lagu profil pelajar Pancasilanya sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus ditampilkan di sekolah, termasuk juga di pendidikan Indonesia. Nah, sekarang ini juga ada nilai kebajikan dari Ibu Primary Leaders ya. Contohnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Nilai kebajikan itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Nah, selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Seperti untuk bertahan hidup kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kita semua perlu kebutuhan kasih sayang ya. Murid juga perlu kasih sayang dari gurunya kalau di sekolah. Dan kita juga perlu kasih sayang dari yang lainnya juga. Ya, guru terutama kasih sayangnya banyak sekali dari rekan-rekan, dari kepala sekolah, dari orang tua juga, dari muridnya juga. Nah, ini ya, kasih sayangnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya, kebutuhan dasar penguasaan. Ya, ada harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya, kebebasan. Nah, ini kebutuhan dasar kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya, kesenangan. Nah, terakhir adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Pastinya kita memerlukan
bermain karena jenuh ya, dan juga humor, antusiasme, dan juga tertawa. Nah, sekarang coba ini ada pertanyaan ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, bagaimana jika Bapak Ibu ada di posisi Ibu Ani? Apa yang akan lakukan? Coba. Ada yang mau pendapat? Memberi nasihat dan Memberi nasihat dan memberi apa? memberi apa? Makanan. Ya, seandainya Bapak Ihsan menjadi Ibu Ani, Pak Ihsan akan memberi nasihat dan memberi makanan. Jadi kalau seandainya Pak Ihsan melakukan ini, pasti banyak Agus-Agus yang lain karena diberi. Ada lagi yang mau pendapat ya? Pak Asmul silakan. Saya mungkin kalau sebagai Ibu Ani mencoba berkomunikasi dengan siswa tersebut, apa yang menjadi latar belakang sehingga Agus seperti demikian. Kemudian mengajak Agus sendiri untuk mencoba memahami perasaan apabila Agus menjadi salah seorang siswa yang diintimidasi oleh siswa tersebut. Kemudian setelah itu baru kita komunikasikan dengan Agus kalau sedang dalam posisi tersebut apa yang akan Agus lakukan kalau misalkan siswa tersebut menyadari sehingga dia juga mungkin merasakan apa yang temannya rasakan, mungkin dia akan berpikir ulang untuk melakukan hal yang dilakukan. Terima kasih. Jadi kalau Pak Ihsan akan menasehatinya dan juga memberi, sedangkan kalau Pak Asmul akan mendalami juga apa yang dirasakan oleh Agus dan juga dengan komunikasi untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, nah ini ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu, ya betul tadi ya, mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya, kebutuhannya adalah bertahan hidup, berarti Agus lagi butuh bertahan hidup. Nah sekarang apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, ingin diperhatikan. Nah selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Pasti yang dilakukan oleh Agus dan Agus-Agus yang lainnya termotivasi oleh salah satu kebutuhan. Ya, jadi kita jangan menghakimi dulu, tapi kita tanyakan dulu apa yang mendorong siswa tersebut melakukan tindakan ini, dan nanti bersama-sama mencari solusinya. Nah sekarang biar tetap semangat ya, kita ice breaking lagi ya. Kalau tadi lagu nasional, sekarang lagu pop ya. Nah ini masih sebab ini lagu. Nah ini judul lagunya apa? Oh iya betul ya, Nangis Semalam. Ini Sepohon kayu. ada hati, ada kayu. Ini tidak sebatang banyak. Hatiku sebatang kara. Bukan. Kita bertepuk sebelah tangan. Ada sejati. Mendekati wingan. Ya, cinta sejati.
hati ya. Lanjut. Nah ini coba apa? Ya separuh nafas betul. Nah ini apa ini? Ya sesuai usia. Coba ini. Ya, betul ya 11 Januari. Nah ini. Ya betul ya, hati-hati di jalan. Ternyata sudah menguasai dalam kompetensi lagu ya, hebat semuanya. Ya tepuk tangan. Kita lanjutkan kembali ya. Nah ini motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika melakukan ini adalah tahap pertama ya, siswa belajar di kelas dengan tertib, karena kalau tidak melakukan tertib nanti takut dihukum sama gurunya. Jadi takut akan ketidaknyamanan. Misalkan datang ke sekolah kalau kesiangan, nanti gak nyaman disuratin sama teman-temannya. Jadi ini ya motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya datang tepat waktu, saya suka dipuji sama ibu guru. Terus kalau saya nilainya bagus, saya suka dikasih coklat sama ibu gurunya. Nah, kedua ini masih dalam motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, motivasi intrinsik. Nah, ini yang kita harapkan ya, membentuk murid ya. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi? Nah, ini hukuman tidak terencana. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Ya, misalkan jadi tanpa tahu muridnya, ada murid yang bermain saat belajar, jadi tiba-tiba tanpa ada kesepakatan sama gurunya itu, kamu lari keliling lapangan 5 keliling. Nah itu tiba-tiba ya kalau hukuman. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, karena dalam membuat keputusannya murid tidak tahu apa yang akan murid lakukan jika melanggar peraturan yang dibuat ibu guru atau bapak guru. Nah, biasanya berupa hukuman fisik maupun psikis ya. Selanjutnya, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Jadi kita membuat kesepakatan dulu, misalkan kalau ada murid kita yang mencontek, konsekuensinya apa. Terus kalau ada murid yang mengambil makanan teman, kita membuat dulu kesepakatan konsekuensinya apa. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dengan konsekuensi ini murid tetap tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Selanjutnya yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kita menuntunnya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah ini selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi ini ada menurut Alfikon ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, karena akan berfokus pada tadi penghargaan, bukan pada tanggung jawab dan kemandiriannya. Selanjutnya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Itu juga tentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan
beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini ada dampaknya juga ya dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan akan merusak hubungan. Nah ini, jadi maksud merusak hubungan di sini adalah misalkan ketika kita siswa, kalau mengambilkan ribu air, ketika udah mengambilkan air, kita selalu memberikan sesuatu. Nah, ketika kita sudah tidak memberikan sesuatu lagi, nanti murid tidak mau karena motivasinya tadi masih eksternal. Selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena ketika ada penghargaan, kita maupun murid kita akan tertujunya pada penghargaan, tidak dalam tanggung jawab maupun kemandirian kita. Nah, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Membedakan dulu. Pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya itu, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Coba boleh disimpan dulu ya, dikit dulu jawabannya. Lanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, kita coba ya jawaban selanjutnya. Nah ini ya, jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, sekarang kita lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ketika kita dihukum, itu pasti akan merasa sakit, ya. Apalagi kalau hukumannya berat, karena mulai lapangan capek, ya, jadi akan menyakitkan. Capek karena capek, ya. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi akan terekam terus. Saya pernah dihukum sama guru saya, jadi akan menimbulkan sakit, ya, sakit hati terutama. Selanjutnya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, konsekuensi juga. Nah, selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin, jadi dengan konsekuensi menghargai disiplin, tapi dengan hukuman akan membenci. Kemudian hukuman itu paksaan, serasa dipaksa. Kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah ini konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi di sini karena takut dihukum, misalkan ketika memecahkan pot sekolah, kan takut dihukum. Jadi anak itu nggak ngaku, udah cuek aja, karena menyembunyikan kesalahannya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah ini hukuman itu akan menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah sekarang ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada penghukum, jadi gurunya sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga adalah guru sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau.
Dan yang kelima adalah manajer. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu ada di posisi mana untuk saat ini? Dan ada yang mau menjelaskan juga kenapa ada di posisi saat ini? Silakan, ada yang mau? Teman. Silakan besar. Ya teman Bu ya, karena tiap hari kita sebagai teman mereka harus ngikutin irama mereka. Jadi kita walaupun disebut bolon gitu ya, nggak apa-apa, karena kan kita ngajarnya anak-anak. Jadi biar awet muda dan lain sebagainya kata Pak Ustaz. Begitu. Jadi guru sebagai teman, guru sebagai panutan, gitu ya. Pas benar. Pak sudah menambahkan ada di posisi mana. Jadi tidak hanya untuk murid yang berlaku juga untuk anak kita di rumah. Sama pendapat saya. Jadi posisinya di temannya kenapa? Karena memang disiplin positif menuntut kita untuk tidak menjadi salah satu yang dominan ya. Jadi otomatis sama-sama memahami apa yang menjadi acuan kita, terutama ketaatan terhadap dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi komitmen bersama. Terima kasih untuk bapak-bapaknya. Ibu-ibunya di mana, ada yang mau menambahkan nggak? Ada di posisi kontrol mana untuk ibu-ibunya saat ini? Mangga Ibu Tita. Untuk guru kelas 1 ya khususnya mungkin sama-sama juga. Kebanyakan guru itu kalau kelas 1 itu sebagai teman. Kenapa dikatakan sebagai teman? Karena mungkin kita dulu ya tidak bisa memaksa anak gitu, kalau kita tidak berteman. Kalau kita sebagai teman, mungkin apa? Biasa, kalau ayo kita bagaimana biar menjadi leader itu harus apa? Kalau dari dulu apa yang menjadi keinginan mereka harus tahu. Kita harus tahu apa yang menjadi keinginan mereka. Kita harus tahu juga faktor-faktornya. Jadi mereka bisa apa ya? Bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Kalau dia merasa kita sebagai guru tidak akan mungkin dia menyatakan seperti itu. Kalau kita sebagai teman dia akan mengungkapkannya kepada guru. Mungkin itu ya. Terima kasih untuk Ibu Tita. Kan samanya sebagai teman juga, karena kalau tadi kita sebagai teman, jadi kita harus tahu tahu yang mau ya kepada siswa itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu kan. Kita tepuk, wow keren dulu ya. Apalagi tepuknya? Ya kita tepuk wow. Ayo Bapak kita tepuk wow dulu. Kita tepuk wow dulu ya. Tepuk wow. Kasih we. Kasih wow. Kasih we. Wow, keren ya. Keren ya di sini. Nah, supaya lebih semangat lagi, coba kita dulu ya isi kita ya. SDN 03 kaca miring. Wow, peduli lingkungan. Lanjut ya. Nah ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya itu ada siswa main-main di kelas. Kalau guru sebagai penghukum akan menghukum siswanya itu lari keliling lapangan. Nah, kalau guru ada di posisi membuat rasa salah, kamu telah membuat malu ibu karena kelas ini yang paling ribet. Kemudian, kalau posisi sebagai teman, ayo dong ikuti kata ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan ribet lagi ya. Nah ini ya. Selanjutnya, kalau posisinya pemantau, kamu sudah melanggar peraturan kelas. Kamu tahu konsekuensinya, tidak ribet lagi ya. Nah, ini adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditanya dulu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya. Jadi kita menuntut murid kita untuk memperbaikinya. Nah, kita coba ya, ada di posisi mana? Sebutkan posisi kontrolnya. Yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol
kalau yang ya merasa bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Bukan. Ya, kita lihat ya. Nah, ini ya jawabannya. Kecewa sekali membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar menghukum. Lakukan demi ibu, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Lanjut ya. Posisi kotor apakah aku? Kita ya maksudnya. Lanjut. Nah jadi seorang guru itu minimal ada di posisi pemantau, sebaiknya ada di posisi manajer. Ya minimal itu adalah posisi pemantau dan harusnya adalah posisi manajer. Nah sekarang keyakinan kelas ya, kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas gitu? Coba ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau berpendapat? Mengapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Coba ada yang mau berpendapat? Bapak Ibu silakan. Apakah ada yang mau? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Ya silakan Pak Hasbun. Kenapa memilih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan itu sama-sama diyakini oleh kedua belah pihak ya, baik oleh guru maupun oleh siswa. Ini bersifat mengikat keduanya. Tapi kalau peraturan kelas biasanya sudah ditentukan dan nanti juga terasa mengikat untuk siswa terutama. Menurut Bapak Hasbul harus mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat secara dua pihak ya, tanpa sepihak. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Contohnya ya, peraturan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan beroda dua? Ternyata kalau untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ketika sudah muncul motivasi intrinsiknya, kenapa kita harus menggunakan helm? Karena untuk keselamatan, bukan karena takut ditilang sama Pak Polisi. Jadi kalau sudah muncul motivasi intrinsik, akan senantiasa menggunakan helm walaupun ada atau tidak ada polisi, karena untuk keselamatan dirinya. Nah itulah muncul nilai-nilai yang diyakini yaitu untuk keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah ini kan pernah kita lakukan ya, 1 tahun 2 tahun lebih ke belakang ada peraturan 3M di mana-mana. Kalau sudah muncul motivasi intrinsiknya, ini akan terasanya itu adalah untuk kesehatan kita juga, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, selanjutnya bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, bersifat abstrak. Jadi kalau peraturan kelas dilarang membuang sampah, tapi kalau ini bersifat abstrak adalah langsung menjaga kebersihan. Jadi keyakinannya itu adalah menjaga kebersihan, tidak pakai dilarang. Berupaya pernyataannya universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan menggunakan kata tidak, dilarang langsung. Misalkan dilarang berkelahi, jangan, tapi diganti dengan saling menghormati. Damai itu indah. Ya, damai itu indah. Dilarang membawa bekal,
dilarang jajan sembarangan. Tapi diganti kalimatnya itu dengan ya makanan sehat ya gitu. Selanjutnya sesuai dengan kalimatnya pendek saja, jangan panjang-panjang. Saling menghormati misalkan teh. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah nanti ini sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Tentunya tiap kelas mempunyai keyakinan yang berbeda-beda tergantung kesepakatannya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini sekarang ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Proses dialog yang dilakukan guru bersama murid agar murid bisa mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah ini, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi gini ya, kita menuntun anak dulu komunikasi, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika mau menstabilkan anak yang bermasalah, kita dengan salah satunya dengan kata ini. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Berikut pertanyaannya, contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini ya, demikianlah keyakinan kelas. Demikianlah tahap ya. Nah ini ya, tahap menanyakan keyakinan kepada murid. Nah ini ada contoh penerapan restitusi. Ini contohnya ya. Pada hari Rabu saya mengadakan ulangan matematika. Secara umum kondisi di kelas sangat kondusif. Namun ada seorang siswi yang bernama Wulan terlihat sangat gelisah. Dia terpantau menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencontek hingga ulangan berakhir. Pada hari Rabu, saya mengadakan ulangan matematika. Secara umum kondisi di kelas sangat kondusif. Namun ada seorang siswi yang bernama Wulan terlihat sangat gelisah. Dia terpantau menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencontek hingga ulangan berakhir. Berikut merupakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ulang, bagaimana tadi ulangan matematikanya? Bisa? Ada yang bisa, ada yang tidak. Apakah di semua tadi? Bagus. Terus, kalau yang kamu tidak tahu jawabannya gimana? Tadi ibu khawatir, ibu perhatikan. Kamu bisa tahu, soalnya tadi ulangan. Kamu lihat kiri, lihat kanan. Kamu ada apa tadi? Apa? Kenapa? Oh, jadi tuan contek. Menurut kamu, contek itu boleh atau tidak? Kenapa bukan sampai mencontek? Coba ceritakan pada ibu.
hati. Oh, masih besar. Kurang yakin nggak sikap jujur itu kita perlukan? Sekarang apa yang akan Tuhan lakukan supaya dia bisa terjadi? Karena jujur itu membuatkan tidak gitu. Tuhan sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya tidak mencapai lagi. Kapan Tuhan akan mulainya? Jadi, mulai hari ini Tuhan akan belajar mengerjakan kemampuannya dan juga berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Ibu yakin kamu anak yang baik, anak yang solehah dan akan menjadi kebanggaan buat orang tua kamu. Sekarang, lanjut ya kita lanjutkan belajarnya. Ya demikianlah ini contoh kasus demikianlah ini penerapan kasus segitiga restitusi ya. Saya senang sekali bisa teraksi pada restitusi bersama Ibu selalu begitu. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru pemuda. Sekarang, jadi saya meminta perwakilan untuk mempraktekkan kasus ini. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi siswa. Nah ini ada yang menjadi guru. Bagaimana untuk menangani kasus ini dengan penerapan segitiga restitusi? Ada yang mau praktikannya nggak? Yang jadi murid dan jadi guru. Nah bagaimana kalau kita menanggapi anak ada yang mencontek, kita akan melakukan apa? Tapi dengan solusi yang kita berikan itu tidak membuat anak malu dan juga tidak mengulanginya kembali. Ada yang mau praktekkan jadi murid dan jadi guru? Ada? Pak Isan dan Pak Hasbul semua praktekkan. Pak Hasbul dan Pak Aris, kita coba praktekkan bagaimana ya? Oh ya, katanya sama Bayu ya, ada yang mau berperan jadi guru dan berperan jadi murid tidak? Oh ya, katanya Pak Astra ini bukan, ini bukan. Oh ya, Pak Bayu, Bu Tita jadi guru, Bu Tita jadi guru, Pak Astra jadi murid ceritanya. Ya sama di depan langsung ya coba. Pak Astra jadi murid. Jadi guru katanya. Jadi guru katanya. Ya silakan di depan coba kita praktikan dulu. Ayo, Pak Asmul dengan siapa jadinya? Pak Asmul bersedia menjadi Mulan. Pak Asmul bersedia menjadi Mas Mulan. Ya siapa? Ayo. Kita praktikan dulu menangani kasus ini. Ya, Bu Tita, makanya Ibu dulu apa Ibu? Atau Ibu sudah ada ya bersama tuh. Ini Mulannya sudah datang, tinggal jadi Ibu gurunya. Tuh ini ada gurunya, mana gurunya? Ya gurunya di ayo aku memantau. Apa? Memantau. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa kalau begitu. Saya aja. Tapi saya mau sudah bisa mulai lagi mau. Jangan lagi. Jadi kemudian itu menyelesaikan dengan penerapan segitiga restitusi. Oh, jadi mana? Oh, jadi murid. Jadi sekalian latihan juga ya, apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat anak mencontek. Siapa nih yang mau? Atau berani? Wina, mangga? Atau bisa saya ayo Bu Tita, ayo cobain. Jadi di
Nah sekarang coba menstabilkan identitas dulu. Ya, menstabilkan identitas dulu ya. Identitas. Sampai kasih tahu di sini masih banyak. Oh, kan menstabilkan identitas dulu. Jadi tanggung jawab tadi ulangan ya. Tadi kamu lihat kalau ulangan ya, maaf. Tadi ulangan ya, ya ulangan apa tadi coba? Tadi Ibu lihat kamu tadi pembelajaran ulangan tadi bisa dipahami tidak? Cuma punya janji. Kenapa kamu lihat ya apa yang dilakukan sampai kamu lihat ke kanan ke kiri? Oh, mungkin kamu tidak belajar di rumah. Ya iya, kalau tidak bisa menjawab tentunya kan tidak belajar di rumah. Nah, sekarang Ibu Guru nanya. Kenapa kamu waktu pengulangan tidak belajar? Kenapa? Kenapa kamu tidak baik? HP baru? Ya kan? Ada untuk bermain HP, ada belajar. Itu juga sama ya. Di posisi juga tidak akan belajar. Menurut Bulan, kalau lagi ulangan conteknya besar. Betul, kamu bisa menjawabnya pintar. Coba kalau itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Itu betul kamu bisa menjawabnya. Nah, kalau sudah begini pula ya supaya nilainya bagus ke depannya bagaimana? Saya bisa Yang bagus kamu lihat kejujurannya ya. Mudah-mudahan ke depannya lagi kamu belajar dengan giat lagi. Ya. Mudah-mudahan kamu kalau ke depannya ya menjadi anak yang pintar, yang pandai, dan menjadi harapan menjadi harapan orang tua. ya terima kasih untuk bermain perannya antara Wulan dengan ibu gurunya. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas kehadirannya di Simenasi Budaya Positif Modul 1 UPA saya. Pada kegiatan ini saya akan menyimpulkan ya, berdasarkan budaya positif yang telah saya paparkan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek
perhatian semuanya. Semoga materi budaya positif ini bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah dan masih ada yang masih banyak tanya jawab yang belum dipahami. Untuk bagi Bapak Ibu yang belum merasa optimal dalam pemahamannya, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak angkatan selanjutnya, yaitu angkatan 12. Semangat Bapak Ibu semuanya, karena di sana banyak sekali belajar tentang berbagai hal ya, tidak hanya budaya positif, tapi juga tentang pembelajaran dan teknologi yang lainnya juga ya. Semangat Bapak Ibu yang masih penasaran dengan budaya positif, mari kita daftar dan mengikuti program pendidikan guru penggerak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan tentang keyakinan kelas. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas di kelas 5B ini. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Belum? Siapa yang belum tahu maju? Ya. Nah, jadi terima kasih ya. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan ya, atau tata tertib. Kayak di sekolah kan ada peraturan, ada tata tertib. Cuma bedanya keyakinan dengan peraturan itu, kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama. Nanti ibu bersama kalian akan membuat keyakinan, yaitu kesepakatan kelas ya. Jadi akan membuat kesepakatan kelas tentang nilai-nilai positif, nilai-nilai yang diyakini sehingga kita semua dapat bertanggung jawab untuk melakukannya. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini harus menggunakan kalimat positif, jadi tidak menggunakan kalimat negatif. Misalkan kalau supaya datangnya tepat waktu apa? Misalkan dilarang terlambat, jangan pakai kata dilarang, tapi keyakinannya adalah hadir tepat waktu. Terus kalau misalkan supaya kita membuang sampahnya tidak sembarangan, kira-kira apa keyakinan? Ya, buang sampah ke tempatnya, betul ya, atau menjaga kebersihan. Jadi jangan sampai dilarang membuang sampah misalkan. Nah, terus kita juga meyakini nilai-nilai kayak profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal nggak lagunya? Belajar hafal nggak? Nggak hafal? Ya, coba Aisyah dan teman-temannya nyanyi dulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkenindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beramal kritis. Nah, itu juga sama keyakinan yang akan disepakati. Misalkan mau belajar inovatif, mau belajar kreatif, atau berakhlak mulia misalkan ya. Terus supaya tidak berantem di sini ya, berarti kita sama teman harus apa? Sama teman harus apa? Ya, harus saling menghormati. Sama guru juga harus saling menghormati. Kan kalau lagi belajar nih, kita kan duduk di kelas ya, di bangku, ada yang main-main supaya kita tertib. Jadi keyakinannya apa kesepakatannya? Jadi duduk saat belajar. Nah, terus kalau apalagi kesepakatannya yang ingin kamu lakukan kalau saat belajar? Misalkan saat mengacungkan tangan apa? Satu-satu. Jadi mengacungkan tangan jika ingin bertanya. Nah, semuanya kan ingin sekarang kita akan mendapat
akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kalian menuliskan kesepakatan apa yang akan dilakukan oleh kita bersama-sama dan nantinya kita juga dilaksanakan ya, diyakini supaya kita bertanggung jawab. Misalkan hadir tepat waktu, nah, berarti kita harus hadir tepat waktu. Sekarang ibu akan membagikan kertasnya ya. Ditulis satu orang satu. Kalau sudah nanti tempel di sini. Orang satu ya. Misalkan hadir tepat waktu atau belajar kreatif, menjaga kebersihan, misalkan ya, menghormati teman. Boleh, nggak juga nggak apa-apa. Dia malu bebas ya, misalkan mau belajar inovatif, mau berakhlak mulia, bebas. Ada yang warna pink nggak? Warna pink? Kalian boleh dulu ya. Keyakinan, kesepakatan yang akan kita buat. Kalau sudah nanti bebas. Jadi kesepakatan kalian. Jadi misalkan hadir tepat waktu, menghormati teman, terus supaya kita tidak sembarangan membawa makanan sehat ya. Satu aja cukup, satu orang satu. Ya, satu orang satu. Satu orang satu. Kalau sudah, yang kali satu aja. Misalkan saya mau Nah, di sini banyak sekali kesepakatan
kelas 5B. Tapi kan di sini pasti ada yang sama ya. Kalau yang sama misalkan kamu tepat waktu ini sama jadi anak satu. Sekarang ibu akan mengklasifikasikan yang samanya. Dan ibu akan membuat sehingga menjadi keyakinan kelas 5B. Dan harus bersama-sama disepakati. Nah ini sudah dapat ya keyakinan kelas 5B. Jadi banyak yang sama. Jadi yang pertama adalah keyakinannya menghormati teman. Bu, apa? Kata aneh, aku udah datang. Nah ini ya. Jadi kelas 5B keyakinannya ada 4 karena hampir sama semuanya. Yang pertama datang tepat waktu. Terus datang tepat waktu, kemudian berdoa sebelum belajar, terus menjaga kebersihan dan juga saling menghormati dengan guru dan teman. Nah sekarang udah jadi ya. Nah ini harus disepakati dan juga harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Mau melaksanakannya? Mau. Nah sekarang, makasih ya. Nah sekarang kita membuat pernyataan ya. Kalian semua menandatangani di sini. Kan udah membuat keyakinan nih. Yang laki-laki di sebelah sini, bawa pokoknya di sini. Yang perempuan di sebelah sini.
Mau melaksanakannya? Terima kasih semuanya. Semoga kita semua bisa melaksanakannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniawati, guru kelas 6. Saya telah mengikuti penyebaran pemahaman yang dilakukan oleh Bu Iin Tursilawati, CGP Angkatan 10 tahun 2024. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan dari budaya positif yang telah dipaparkan. Hal yang paling menarik adalah segitiga restitusi, dan saya akan mempraktekannya untuk mengatasi permasalahan di kelas. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsanuddin, guru PJOK. Saya sudah mengikuti penyebaran pemahaman budaya positif bersama Ibu Iin, CGP Angkatan 10, Kota Bandung. Alhamdulillah banyak sekali ilmu baru yang telah saya dapatkan tentang budaya positif. Hal yang paling menarik adalah tentang keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama sehingga siswa dapat bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah, guru kelas 5. Saya sudah mengikuti diseminasi praktik keyakinan kelas bersama Bu Iin Tursilawati, CGP Angkatan 10, Kota Bandung. Alhamdulillah banyak sekali ilmu baru yang telah saya dapatkan tentang keyakinan. Alhamdulillah banyak sekali ilmu baru yang telah saya dapatkan tentang keyakinan kelas. Di antaranya yaitu kita perlu memiliki keyakinan kelas yang disepakati antara guru dengan murid, yang kemudian nantinya menjadi kesepakatan kelas. Nama saya Zaijan dari kelas 5B. Menurut saya keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas. Jadi seluruh teman-teman dan guru yang ada di dalam kelas harus mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih. Selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzana Arsira dari kelas 5B. Menurut saya keyakinan kelas itu perlu sebelum kita belajar, agar belajar di kelas menjadi nyaman.